Untuk lanjutannya, saya akan memakai benang warna hijau dan saya akan memulainya dari sini. Saya akan buat simpul mati 1 kali supaya cukup kokoh ya, karena nanti kita ini tanpa edging. Kalau edging kan mungkin bisa SC, keliling atau apa, dia akan membantu mengokohkan. Atau jika teman-teman ada cara lain untuk menyambungnya, berganti warna benang, boleh, lebih suka yang mana silahkan dipakai saja. Jadi ini bebas ya, saya pakai simpul mati 1 kali seperti ini. Jadi mulai baris ke 6 ya, 6, 7, 8, nanti baris ke 9 sampai 14 kita akan kembali lagi seperti yang warna merah. Kita mulai dengan 4 rantai, 2, 3, 4. Lalu di 1 CH space kita akan isi dengan 2 DC, lalu di tiap 1 DC kita isi 1 DC, CH space kita isi 1 DC. Jadi ini kita buat motif buntu ya, motif buntu semuanya tanpa CH space. Jadi di 1 motif jadi 3 DC, di 1 CH space jadi 1 DC dan seterusnya. Ini motif buntu. Jangan sampai kelebihan maupun kurang ya, karena nanti berpengaruh pada saat mengisi motif yang merah, yang warna benang merah. Jadi di tiap 1 CH space kita isi 1 DC, di tiap 1 DC kita isi 1 DC. Hanya untuk awalan dan akhiran saja yang sama, kita pakai 4 DC, di akhir kita isi 1 CH, 1 DC nanti ya. Untuk di sini sudah kita buntu semua, tinggal di 2 CH space kita isi dengan 2 DC, 2 CH space isi 2 DC, 2 CH, 2 DC di lubang yang sama. Jadi di 2 CH space isiannya puncak 2 DC, 2 CH, 2 DC. Lalu kita buntu lagi DC 3 kali di tiap 1 motif dan DC 1 kali di tiap 1 CH space. Dan seterusnya teman-teman lanjutkan sampai di ujung ya, seperti ini. Nah, sampai di sini nanti saya jumpai lagi. Setelah sampai di ujung, di 1 CH space kita isi dengan 2 DC, 1 CH, 1 DC. Selesai baris ke-6, tampilannya kira-kira seperti ini. Kita masuk baris ke-7 dengan 4 rantai balik. Kita isi yang bolong-bolong ya sekarang. 1 DC di 1 CH space, 1 rantai, 1 DC di DC pertama, 1 rantai, skip 1, 1 DC, 1 rantai, skip 1, 1 DC, 1 rantai, skip 1, 1 DC, dan seterusnya. Jadi ini kita buat yang motif bolong-bolongnya
skip 1 jangan lupa, 1 DC, 1 rantai, skip 1, 1 DC. 1 rantai, skip 1 lagi, 1 DC. 1 rantai, skip 1, 1 DC. Seperti ini hasilnya. Lanjutkan sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, sebelum puncak, di 2 CH space kita isi 1 DC, 2 CH, 1 DC. Lalu 1 rantai, tidak skip di DC pertama di bagian yang kiri, 1 DC, 1 rantai, skip 1, 1 DC seperti halnya yang kanan tadi. 1 DC, 1 CH, 1 DC, 1 CH, skip 1. Teman-teman bisa lanjutkan sampai di ujung seperti halnya yang kanan ya. Nanti sudah sampai di ujung. 1 rantai, 1 DC di 1 CH space, lalu 1 rantai lagi, 1 DC lagi di lubang yang sama. Baris ke-8, 4 rantai. Sekarang kita isi buntu lagi di 1 CH space, kita isi 2 DC di sini ya. Kita isi dengan 2 DC. Kemudian di atas DC isi DC, di 1 CH space kita isi 1 DC. Gantian ya, jadi tadi buntu, kemudian yang bolong-bolong dan buntu lagi. Di 1 CH space-nya kita isi 1 DC, di atas DC-nya kita isi DC, di CH space lagi DC, dan seterusnya teman-teman bisa lanjutkan. Yang buntu seperti halnya yang sebelumnya di baris ke-6. Sampai di sini nanti saya jumpai lagi. Sampai di atas, di puncak. Sampai di puncak, di 2 CH space kita isi 2 DC, 2 rantai, 2 DC. 2 DC, 2 CH, 2 DC. Lalu isian buntu lagi di tiap 1 DC isi DC, di tiap 1 CH space isi DC. Nah, seperti ini teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama seperti yang kanan, baris ke-8 dengan isian buntu. Silakan dilanjutkan ya, sampai di titik ini. Sudah sampai di ujung yang kiri, baris ke-8, isi 2 DC di 1 CH space dan 1 CH, 1 DC. 1 rantai pengunci, saya potong benang, mau ganti warna merah lagi. Jadi bertukar warna ya, habis merah hijau seperti itu. Kira-kira tampilan sementara semacam ini. Kita ganti warna merah lagi, jangan lupa dibalik posisi rajutannya seperti halnya jika tidak ganti benang ya. Jadi posisikan itu dengan cara yang sama. Saya pakai simpul mati 1 kali, teman-teman lanjutkan sendiri. Nah, ini sudah selesai simpul mati saya buat 4 rantai, masuk lagi baris seperti awal mula yang 5 baris pertama. Di sini kita langsung isi di 1 CH space dengan 1 motif 3 DC tadi. 3 DC 1 CH. 3 DC 1 CH. Lalu skip 3, 1, 2, 3, isi 1 motif lagi. Motif 3 DC 1 CH ya, yang warnanya merah.
1 CH, skip 3, 1, 2, 3, 3 DC. Inilah makanya teman-teman isiannya dari yang sebelumnya tidak boleh keliru supaya klop, supaya pas dengan isian motif 3 DC-nya ini ya. Teman-teman bisa sambil contek nanti untuk kelanjutannya karena sama, hanya pola pengulangan. Skip 3, 3 DC. Kalau untuk habis pergantian warna dari hijau ke merah, untuk yang apa ini? Yang layer 3 ya. Ini harus pas bener, nanti lanjutannya insya Allah tinggal nyontek-nyontek. 3 DC, 1 CH dan seterusnya. Lakukan sampai di tepat di puncak di sini. Nah, sudah di puncak, sisa 3 stitch 1 2 3 untuk skipnya, lalu di 2 CH space tepat kita isi motif sudut dengan 3 DC, 2 CH, 3 DC. 3 DC, 2 CH, 3 DC. 1 CH, skip 3, 1, 2, 3, lalu 3 DC lagi. 1 CH dan seterusnya. Teman-teman lanjutkan sendiri sampai di ujung sebelah sini ya, yang kiri. Setelah sampai di ujung, lanjutannya sama teman-teman, saya tidak akan membagikan tutorialnya lagi. Teman-teman bisa contek dari bagian yang merah ya. Jadi per 5 baris merah, 3 bagian hijau 5 seperti ini. Lalu di sini juga 1 2 3 4 5. Nanti gantian lagi dengan yang hijau, contek saja caranya, skip-skipnya di bagian mana. Ya, kalau habis hijau langsung merah, skipnya 3 ya. Silakan dilanjutkan. Jadi di sini 1 CH ya, terakhir skip 1 2 3, lalu di sini 1 motif 3 DC. 3 DC. 1 CH, 1 DC. Dan sampai di sini 4 rantai lagi balik dan seterusnya. Hanya pola pengulangan. Di 1 CH space dengan 1 motif, 1 CH space. Jadi bekerjanya tiap di CH space saja. Teman-teman silakan melanjutkan sendiri ya sampai ukuran yang dibutuhkan. Jadi ukurannya itu harus bisa menyentuh ujungnya, nanti di puncak saja ya ini teman-teman, maaf di puncak, jangan lupa 3 DC, 2 CH, 3 DC sampai 5 baris dan gantian sama yang hijau 3 baris. Buntu, bolong-bolong buntu. Dan ketika sudah selesai, nanti saya jumpai, saya umpamakan di baris tertentu nanti perwakilan dari satu syal utuh karena hanya pola pengulangan. Begitu ya teman-teman. Jadi di sini syal utuh yang warna gelap ini, navy polos dan navy sembur. Nanti di bagian ujungnya akan kita pasang kancing baju yang sudah kita prepare sebelumnya. Kita bisa pasang di ujung sekali atau agak mundur ke sebelah sini juga boleh. Ya, jadi kita langsung sambung dengan tutorial untuk menjahit kancingnya. Menjahit kancingnya ini bebas, kalau terdiri dari 4 lubang bisa pakai yang X silang. Jadi ini saya anggap, saya umpamakan sudah selesai shell kita. Kalau dipakai biasa modelnya seperti ini. Kalau nanti ini kita balutkan sampai ke
pinggang bagian belakang dan kita kancing. Karena ini kecil kan jadi susah ya untuk membentuknya. Nah, pada intinya seperti ini, nanti ini kita tautkan ujung dan ujung. Sekarang, oh ya, ini bagian yang bagusnya yang ini ya teman-teman. Jadi yang DC rapat-rapatnya itu di luar. Sekarang kita akan merapikan ekor benang yang tadi pastinya akan banyak ekor-ekor benang ya, karena kita selalu ganti-ganti warna. Caranya kita kait hakpen, ambil, bikin satu rantai, tarik pelan. Nah, ini udah ngunci nih teman-teman. Bisa diulang lagi satu kali atau dirasa-rasa saja sekiranya sudah cukup kokoh dan rapi juga, teman-teman bisa gunting. Saya 2 kali ya ini. Nah, seperti ini saya tarik pelan sekali. Baru saya gunting ujungnya. Demikian juga untuk bagian benang yang warna merah, kita selipkannya juga. Jadi jangan lupa di bagian dalam ya. Jadi ke bagian yang tidak nampak dari luar, kita jemput ujung benang ekornya. Kita buat satu kali rantai, tarik pelan. Lagi saya ulang satu kali. Kita buat satu rantai. Ini agak kependekan saya di awalan tadi, tapi masih bisa. Nah, ditarik saja. Nah, seperti ini. Demikian juga untuk ekor-ekor benang yang lainnya. Silakan dirapi-rapikan. Oh, yang di awal tuh ini ya. Maaf. Di awal ini kita rapikan juga. Kalau teman-teman ada cara merapikan yang lain juga boleh ya, tidak harus seperti saya, tidak harus seperti cara yang saya lakukan. Ini saya pakai cara seperti ini, cukup kokoh dan nanti dari luar juga rapi. Itu dari luar rapi ya, seperti ini. Yang lainnya juga silakan dirapi-rapikan. Setelah rapi, sekali lagi ini saya anggap sudah selesai untuk shellnya. Sekarang tutorial untuk menjahit kancing baju, kita bisa pilih di beberapa motif naik ke atas atau ujung sekalipun tetap bisa ya teman-teman. Persiapkan benang dan jarumnya. Kira-kira di posisi ini saya akan pasang kanan atau kiri pun ini bisa semua ya, mau ujung yang kanan atau kiri, ini saya pakai ujung yang kiri ya. Karena nanti dibalutkan yang kiri itu akan jadi kanan otomatis. Nah, saya jahit seperti ini saja. Benang yang navy-nya terlalu gelap seperti ini juga untuk mata saya bikin tutorial udah kurang kelihatan sih teman-teman. Beda ya kalau bikin langsung itu nampak lebih jelas daripada tutorial. Nih, meraba lubangnya, aduh maaf. Lubangnya mana nih? Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Pasang kancing, jahit dengan cara yang disukai. Kalau 4 lubang mau horizontal atau X juga boleh bebas ya. Sudah selesai 2 kali saja karena cukup tebal juga benangnya yang saya pakai untuk menjahit. Saya kunci, tarik. Selesai. Kita selipkan sedikit di punggungnya, di belakang kancing, dan potong benang. Nah, selesai. Hanya seperti ini, cuma minusnya mungkin karena ini bidangnya cukup lebar, saya agak kesulitan untuk memperlihatkan fullnya seperti apa.
tetapi mungkin nanti saya bisa tunjukkan lewat foto ya. Jadi teman-teman sudah mengerjakan, ada fotonya, bisa ada bayangan lah di situ. Nah, kira-kira nanti tuh seperti ini. Kita semat di belakang, ketemu dari mulai perut yang kita balut, kemudian ketemu di pinggang bagian belakang. Nah, ini bisa dimaju mundurkan sesuai kenyamanan pas pakainya. Nanti kan kerasa tuh, teman-teman lebih nyaman bagaimana. Nah, ini teman-teman, mohon maaf ya, saya buka foto abekan yang pakainya. Jadi kira-kira nanti kalau modelnya yang kita jadikan outer, dia itu bagian ujung kita silangkan, ujung dan ujung membalut perut lalu ke belakang. Jadi kancingnya tadi untuk menyemat ya ke belakang. Kemudian untuk yang ini pemakaian shawl biasa, biasanya di bagian leher agak saya lipat keluar. Lalu ini untuk cara pakai yang pakai tali. Kalau teman-teman mau pakai cara yang ditali juga bisa. Jadi fleksibel ya. Yang pakai tali ini saya paling suka nih teman-teman. Jadi tetap menjuntai ke bawah. Dipakainya nyaman. Juga bisa menutupi ya untuk yang posturnya seperti saya ya. Berlemak lumayan tersamarkan. Begitu ceritanya. Untuk yang ramping nggak ada masalah, pasti jadi makin cantik. Demikian teman-teman, jadi selesai sudah tutorial saya hari ini untuk shawl 2-in-1. Semoga bermanfaat dengan pola yang sederhana dan banyak kekurangan saya. Wassalamualaikum.